Dengan selesainya babak perebutan klasemen MLS, membuat Liga Amerika mulai melakukan penilaian untuk memberikan berbagai penghargaan. Dan kiper timnas Maarten Pas, yang juga berkarir di sana ternyata masuk dalam nominasi penyelamatan terbaik MLS 2024. Namun sebenarnya klubnya FC Dallas sendiri tak lolos ke babak playoff, sehingga Bang Pas bakalan nganggur sampai musim baru 2025 dimulai. Dari situlah banyak yang menyuarakan Bang Pas buat ikut AFF saja, guna mengisi waktu luang di akhir-akhir tahun 2024. Di sisi lain ternyata PSSI masih belum mengevaluasi Shin Tae-yong secara langsung, sebab beliau masih mudik ke kampung halamannya di Korea Selatan. Sehingga juru taktik 54 tahun tersebut baru akan mendapatkan evaluasi sepulangnya dari Korea. Tapi meskipun begitu, PSSI saat ini sedang mengejar amunisi baru agar bisa sesegera mungkin memperkuat timnas jelang laga kontra Jepang. Lantas, seberapa besar peluang Maarten Pas main AFF? Dan kapan evaluasi yang dilakukan PSSI jelang lawan Jepang? Let's go kita bahas. Mungkin kalian banyak belum tahu kalau Liga Amerika yang bernama MLS memang berjalan mengikuti kalender Masehi, yang mana liga akan bergulir di awal tahun dan akan berakhir di akhir tahun. Sama kayak Liga Indonesia pas sebelum Corona dulu lah, namun sistem di liga ini memang berbeda. Karena banyak tim dengan negara paman Sam yang begitu besar, membuat liga harus dipisah menjadi dua bagian. Abis itu baru akan ada babak playoff lagi bagi tim-tim yang finish di 9 besar klasemen akhir. Makanya Liga MLS ini bisa dibilang cukup cepat selesainya bagi tim-tim yang nggak lolos ke babak playoff. Seperti klubnya Maarten Pas, yaitu FC Dallas, yang musim 2024 ini hanya mampu finish di peringkat 11. Sehingga Bang Pas bisa dipastikan gak akan tampil lagi di laga resmi bersama klubnya sampai akhir tahun ini. Saat berakhirnya babak klasemen tersebut dan sebelum dimulainya playoff, MLS pastinya akan memberikan beberapa penghargaan. Seperti yang disabet Christian Benteke, usai berhasil menjadi top skor MLS setelah bersaing dengan mega bintang macam Lionel Messi dan Luis Suarez. Namun selain penghargaan yang seperti itu, ada juga penghargaan yang bisa diberikan melalui penilaian fans, seperti gol terbaik, serta save terbaik yang diberikan dari hasil vote. Nah, dari nominasi-nominasi tersebut, ternyata ada salah satu pemain timnas Indonesia yang masuk. Dia tentu saja Maarten Pas, yang jadi satu-satunya WNI di MLS. Di mana Bang Pas sendiri masuk nominasi pemenang penghargaan Save of the Year atau penyelamatan terbaik. Hal itu dapat dipastikan langsung setelah nama kiper FC Dallas itu masuk dalam daftar nominator di website resmi MLS. Pemenang voting terbanyak dari para penggemar yang telah dibuka sejak Senin 21 Oktober kemarin hingga 28 Oktober mendatang. Menariknya, dalam perebutan penghargaan itu, kiper berjuluk Mr. Luku-Luku itu bersaing dengan sejumlah kiper top dunia, macam Brad Stauffer, Roman Burki, hingga Hugo Lloris. Melihat klub Maarten Pas nggak lolos babak playoff tadi, banyak media-media bilang kemungkinannya buat main di AFF 2024 yang akan dimulai pada 8 Desember mendatang hingga 5 Januari 2025. Sedangkan kiper 26 tahun tersebut pas lagi nganggur dan baru akan mulai berlaga bersama FC Dallas di bulan Februari 2025. Jadi memang bisa dikatakan Bang Luku-Luku cukup lama nggak akan memainkan laga resmi. Dan bersama timnas utama pun paling di matchday bulan November aja. Abis itu bakal nggak ada laga resmi sampai 2 bulanan. Maka dari itu emang wajar aja jika kiper FC Dallas tersebut ikut AFF. Dan mungkin banyak yang berharap akan juara untuk pertama kalinya kalau Bang Pas yang main. Namun banyak juga yang nggak setuju, karena dinilai terlalu berlebihan kalau menggunakan Bang Pas di turnamen sekelas AFF. Di sisi lain, ada pula yang beranggapan kalau event negara Asia Tenggara ini dianggap sebagai uji coba saja untuk mengembangkan para pemain lokal. Sehingga Hernando serta Nadeo
dinilai lebih cocok dimainkan. Dan kami pun nggak setuju kiper yang sudah disandingkan dengan Hugo Lloris buat main di AFF. Buat pengalaman kiper lain aja, ya kan? Sebelumnya, pihak PSSI melalui Pak Erick Thohir sendiri sudah menyatakan akan segera melakukan evaluasi kepada skuad Garuda usai hasil yang tak memuaskan didapatkan pada matchday kemarin. Namun ternyata hal itu belum juga dilakukan sampai sekarang. Sebab pelatih kepala timnas Shin Tae-yong kabarnya pulang kampung ke Korea Selatan untuk beristirahat. Dan sampai saat ini masih belum balik ke Indonesia. Makanya evaluasi dari PSSI itu masih belum terjadi. Dari situ banyak media yang mempertanyakan kapan akan dilaksanakan. Mendengar hal itu, Yunus Nusi ternyata sudah menjawabnya saat ditanya oleh bolasport.com kapan akan bertemu dengan Shin Tae-yong dan evaluasi. Wakil Ketua PSSI tersebut mengatakan bahwa PSSI akan melakukan evaluasi kepada pelatih 54 tahun tersebut langsung setelah ia kembali dari Korea Selatan. Sepulang beliau dari Korea Selatan, lagi istirahat beliau belum tahu. Nanti saya belum tahu persis, khawatir lupa tanggal pulangnya, ujar Yunus Nusi dikutip dari bolasport.com. Tadi Yunus Nusi bilang kalau sepulangnya dari Korea, namun masih belum tentu secara tanggal. Tapi yang pasti, akan dalam waktu dekat sih, mengingat timnas akan segera menjamu Jepang di bulan depan. Jadi mau nggak mau harus sesegera mungkin melakukan evaluasi, ya kan? Selain evaluasi, PSSI juga akan terus memperkokoh skuad Garuda demi bisa mendapatkan poin tipis-tipis saat menjamu Samurai Biru Jepang. Karena kan, kita kini masih di luar target, sehingga mau nggak mau harus berjuang menghadapi siapapun termaksud King Asia. Itu kenapa PSSI sampai menggandeng pemerintah demi mempercepat proses Kevin Dix, yang sebelumnya sudah resmi salaman dengan Pak Erick Thohir. Dan kemarin kabarnya sudah melengkapi berkas-berkas yang sudah dikirim ke Kemenpora. Lalu Pak Dito, selaku menterinya, mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum langsung agar mempercepat proses tersebut. Ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan dan akan koordinasi selanjutnya terkait naturalisasi Kevin Dix, kata Dito selaku Kemenpora, dikutip dari bola.net. Mengingat kabinet pemerintah merah putih saat ini lagi fresh-freshnya, baru dilantik kemarin, berharap kinerjanya bisa cepat sehingga selesai secara tepat waktu, seperti proses Misil Girls dan Eliano di bulan lalu. Saya baru dilantik. Di istana saya sudah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum yang juga baru dilantik. Lanjut Pak Dito. Tentu dari bertambahnya Kevin Dix ini bisa makin memperkuat lini belakang timnas. Sebab pemain FC Copenhagen tersebut bisa bermain di berbagai posisi belakang, mulai dari bek sayap kanan, kiri, maupun sebagai bek tengah. Jadi itulah tadi berbagai kabar Bang Pas yang bisa saja main di AFF, hingga PSSI yang terus melakukan pembenahan jelang menghadapi King Jepang. Apapun keputusannya nanti, kita harus tetap memberikan support sepenuhnya kepada timnas buat merajut mimpi masuk Piala Dunia 2026 ataupun untuk juara AFF untuk pertama kalinya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.